Indonesia memiliki beragam jenis binatang yang sangat variatif. Ada gajah yang sama seperti yang ada di Asia, ada kanguru yang sama seperti yang ada di Australia, dan ada juga hewan yang hanya ada di Indonesia. Misalnya seperti anoa dan babi rusa. Kok bisa sih? Apa sih kaitannya dengan letak geologis Indonesia? Yuk kita bahas! Halo, ketemu lagi nih dengan Kak Hendro. Pada video kali ini, Kak Hendro akan membahas mengenai letak geologis Indonesia. Keragaman jenis hewan di Indonesia seperti di awal video tadi merupakan salah satu dampak dari letak geologis Indonesia loh. Indonesia terletak pada dua dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan juga dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda merupakan bagian dari benua Asia, sedangkan dangkalan Sahul merupakan bagian dari benua Australia. Hal itulah yang menyebabkan fauna-fauna yang ada di Indonesia ada yang mirip dengan yang ada di Asia, dan ada juga yang mirip dengan yang ada di Australia. Nah, dangkalan-dangkalan tersebut bisa menjadi laut seperti sekarang, dimulai pada saat berakhirnya zaman es, yaitu ketika dataran rendah pada dangkalan tersebut terendam oleh air laut ketika permukaan air laut menjadi naik, dan daerah dataran rendah tadi berubah menjadi laut dangkal. Selain dua dangkalan tadi, ada loh pulau di Indonesia yang dari zaman es tidak pernah menyatu dengan benua Asia maupun benua Australia. Contohnya seperti Pulau Sulawesi. Oleh karena itulah, di Sulawesi terdapat hewan endemik yang tidak ditemukan di wilayah lain di dunia. Contohnya seperti anoa dan babi rusa. Nah, letak Indonesia pada dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul tersebut merupakan letak geologis. Jadi apa sih yang dimaksud dengan letak geologis itu? Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuannya. Selain berada pada dua dangkalan tadi, letak geologis Indonesia juga dilihat berdasarkan lempeng-lempeng tektonik dan juga jalur pegunungan yang melalui wilayah Indonesia. Berdasarkan keberadaan lempengnya, Indonesia terletak pada zona pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu satu lempeng tektonik minor, karena hanya memberikan dampak yang relatif kecil pada kondisi geologis Indonesia. Lempeng itu adalah lempeng Filipina. Selain itu ada 3 lempeng mayor yang memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. Lempeng-lempeng mayor itu antara lain lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Nah, berkat pertemuan antara ketiga lempeng besar itu, Indonesia mendapatkan berbagai dampak. Misalnya, ada banyak bencana alam yang berkaitan dengan tektonisme, seperti gempa bumi dan juga tsunami. Selain itu, Indonesia memiliki gunung api aktif yang terletak di sekitar zona pertemuan antar lempeng. Karena memiliki banyak gunung api aktif, Indonesia mendapatkan berbagai dampak positif. Misalnya, wilayah Indonesia kaya akan tanah yang subur. Lalu wilayah Indonesia juga kaya akan berbagai barang tambang dan juga mineral. Indonesia juga memiliki banyak tempat yang indah yang dapat digunakan untuk tempat wisata. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan dampak positif yang lain berkat adanya gunung api aktif yang ada di Indonesia. Berbicara tentang gunung api, Indonesia juga dilalui oleh 2 jalur busur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan pegunungan Sirkum Mediterania. Pegunungan Sirkum Pasifik merupakan pegunungan yang sangat panjang. Pegunungan ini melingkari Samudra Pasifik. Bermula di Amerika bagian selatan, pegunungan ini terus berlanjut memanjang sampai ke pegunungan yang ada di Selandia Baru dan ditutup oleh gunung-gunung yang ada di Antartika. Sementara itu, pegunungan Sirkum Mediterania adalah pegunungan yang melingkari Laut Mediterania. Pegunungan ini bermula dari Afrika bagian utara dan terus berlanjut sampai ke Kepulauan Maluku. Teman-teman, jika kita amati wilayah Indonesia berada pada 2 dangkalan, lalu ada pertemuan 4 lempeng tektonik, dan juga dilalui oleh 2 jalur busur pegunungan dunia.
Memangnya negara kita seluas apa sih? Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!